Selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya duduk-duduk santai saudara sambil minum kopi jam 5 pagi saudara ya, di depan rumah. Saudara, saya ingin membagi kembali hikmat kepada kita semua, karena saya sama saudara sama-sama mengerti akan firman Tuhan. Saya tidak menganggap saudara bodoh, tidak menganggap saudara tidak mengerti. Saya menghormati dan saya menganggap saudara juga pintar. Saya ini hanya mewakili saudara untuk membahas bagaimana pendeta-pendeta sekarang ini di saat musibah terjadi pada bangsa Indonesia, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan saudara ya, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Mereka justru cakar-cakaran dan berantam saudara ya, beradu argumen saling maki-memaki saudara di dalam YouTube saudara. Yang satu mengatakan bahwa ada pendeta besar, pendeta palsu, merampok uang jemaat yang mengkopi mujizat Tuhan Yesus saudara, dan dikatakan bahwa karena polosnya dan lugunya orang Indonesia, bodoh-bodoh kan ya, jemaat di Indonesia saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya boleh sampaikan kepada saudara, pendeta itu tidak ada yang palsu saudara. Jadi saudara ini juga yang menyampaikan bahwa pendeta palsu itu salah. Begitu saudara mengerti firman Tuhan, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, tidak usah sampai 5 tahun, 10 tahun. Tidak usah saudara bergelar STH, MTH, dokter apapun. Itu tidak perlu di mata Tuhan saudara. Tuhan bisa pakai orang bodoh dalam Jakobus untuk mempermalukan orang pintar saudara. Yang Tuhan inginkan hanya patuh dan taat akan kebenaran firman Tuhan, dan hidup sederhana, tidak mencari keuntungan, tidak mengumpulkan pundi-pundi harta duniawi di dalam pelayanannya. Itu aja saudara. Jadi pendeta tidak ada yang palsu, tetapi hamba Tuhan hampir 99,9% saya katakan palsu. Karena di mata Tuhan tuh pendeta itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya kontekstual saudara, menghafal-hafal ayat dan menyampaikan lagi kepada orang lain dan menjelaskan kepada orang lain saudara. Sama seperti firman Tuhan sudah ditetapkan di dalam Yakobus 1:22, hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar dan penyampai-campai firman saja. Karena kalau tidak demikian, Anda sama seperti menipu diri Anda sendiri. Seperti Anda melihat wajah Anda di cermin, begitu Anda berbalik Anda sudah melupakannya. Atau Anda bergema di sumur tapi suaranya memantul ke muka Anda sendiri. Seperti memerci air di dulang, terkena muka sendiri. Nah, itulah yang saya katakan sekarang, bahwa pendeta-pendeta sekarang ini menuai badai saudara ya. Mereka dibuat malu oleh Tuhan itu sendiri, karena mereka itu sama-sama merampas uang jemaah saudara. Saya akan jelaskan nanti kelanjutannya tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan kepada saudara, baik tentang persembahan, amat terlebih tentang perpuluhan. Itu hak siapa? Ini apa yang akan saya sampaikan, saudara bisa lihat dan saudara akan terkesima kebenaran di atas kebenaran. Karena saya sendiri sebagai pelaku firman, saya sebagai pelaku perpuluhan saudara, saya tahu dan saya mengerti sekali akan perpuluhan itu orientasinya kemana. Tetapi memang sekarang pendeta-pendeta sekarang yang mengklaim dirinya pelayan Tuhan saudara, itu semua itu membohongi dan betul-betul merampas haknya orang miskin. Makanya sekarang Tuhan ini lagi memburu saudara pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, bukan hamba Tuhan saudara. Kalau hamba Tuhan pasti dipelihara Tuhan dan mendengar benar-benar suara Tuhan. Begitu dia dipakai Tuhan untuk menghardi segala sesuatu musibah, langsung saat itu juga saudara reda, seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Galilea. Kalau Tuhan Yesus katakan pada saat itu, redalah engkau badai. Begitu murid-muridnya mengatakan bahwa, Guru, kenapa engkau tenang-tenang saja di buritan tertidur, sedangkan kami dalam keadaan panik. Hai murid yang tidak percaya, yang tidak punya iman, Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, saat ini badai itu reda. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan saat ini itu badai reda, sementara redanya baru 1 hari lagi atau 1 minggu lagi, otomatis perahunya udah tenggelam saudara kan. Begitu juga pendeta yang mengatakan bahwa berhentilah virus corona itu tanggal 6 April, tetapi sampai sekarang virus corona malah tambah semakin dahsyat. Bahkan saudara tidak boleh berboncengan, tidak boleh tidak pakai masker, ada razia, bisa sebentar lagi lockdown saudara. Jadi ini suatu kebohongan benar-benar. Jadi ini puncaknya kebohongan pendeta-pendeta. Memang Tuhan sudah katakan nanti ada waktunya saudara ya, Tuhan akan mempermalukan semua orang-orang yang menjual-jual nama Tuhan untuk cari keuntungan. Seperti yang ada tertulis dalam Lukas, bahwa nyalah kau pembuat kejahatan, kau sekalian pembuat kejahatan yang berkoar-koar di mimbar, mulutmu saja yang memanggil-manggil namaku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Itu saudara, orientasinya melayani Tuhan, tidak boleh ada uang, harus berkorban. Tuhan Yesus sudah berikan contoh bahwa
turun dari sorga, lahir di kandang domba, mengalami penderitaan bahkan mati di kayu salib dan diusir dari dunia ini, karena Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia, dia berasal dari sorga. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus itulah contoh teladan juga ditiru oleh Elia, Elisa, Paulus dan nabi-nabi yang lain. Jadi semua pendeta sekarang itu tidak palsu, saudara, tapi hamba Tuhan palsu. Tidak ada hamba Tuhan yang benar selama saya lihat. Sejak saya sekolah teologi tahun 99, saudara, melayani sampai saat ini, dan saya tidak pernah di mimbar berkoar-koar, dan saya tidak pernah menerima upah dari pelayanan saya. Bahkan saya selalu memberi. Saya mengikuti jejak Rasul Paulus persis. Sampai begitu pun saya belum menerima bisikan Tuhan, dan saya menunggu, saudara. Itu saudara, kebenaran firman Tuhan saya boleh sampaikan pada pagi ini. Saudara jangan terkesima, ya. Tidak ada yang besar di mata Tuhan, saudara, ya. Yang besar bagi Tuhan itu hamba Tuhan yang mau berkorban, yang mau hidup sederhana, yang tidak mencari keuntungan. Di saat ada musibah, dia mendatangi rumah-rumah jemaatnya. Dan kalau memang mereka mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mereka tidak berkuar-kuar lagi di YouTube, tapi mereka pergi ke rumah sakit Persahabatan di Jakarta dan berdoa kepada orang sakit. Tetapi mereka tidak berani, apalagi mereka rata-rata manula. Mereka akan menjadi korban santapan dari virus corona ini, saudara, ya. Karena virus corona ini memang mengejar yang manula, khususnya yang ada sakit bawaan, saudara. Jadi, saudara, di sini saya boleh katakan, saudara harus pintar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan terbuka, berbahasa Indonesia. Saudara tidak perlu mempelajari bahasa orang lain dulu. Saudara bisa tahu kebenaran firman Tuhan dan kemana panduannya itu. Jadi, saudara itu harus punya hikmat. Jadi, saudara jangan kagum. Saya sendiri tidak ada kagum, saudara, dengan hamba-hamba Tuhan yang dikatakan pendeta besar. Apanya besar? Saudara jangan mau terpengaruh, terkesima dengan orang besar hanya karena rumahnya besar, gedungnya besar, jemaatnya besar. Justru semakin besar hartanya di dalam melayani Tuhan, itu semakin musuhnya Tuhan, semakin dibenci oleh Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, saudara. Makanya sekarang mereka menuai badai, mereka cakar-cakaran, berantem di YouTube, satu sama lain saling menjelek-jelekan, saling menyerang. Karena sudah ada firman-Nya Tuhan. Suatu saat aku akan menghancurkan seluruh rumah-rumah ibadah, saudara. Tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu lainnya. Saudara, perumpamaan ini tidak mesti Tuhan menghancurkan semua rumah seperti zamannya Nabi Nuh atau Sodom dan Gomora. Tetapi dengan Tuhan membuat pemerintah, membuat peraturan tidak boleh berkumpul lagi di mana di rumah ibadah, itu sudah membuat pendeta itu terhukum. Mereka tidak bisa lagi mengumpulkan jemaat-jemaatnya dan untuk mengambil pundi-pundinya, membuat kamuflase di dalam pelayanannya dengan menjual nama Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Petrus sudah jelas dikatakan, saudara, ya. Di dalam Petrus 2 ayat 2, ya kan? Nyahlah hai sekalian yang membuat kejahatan, kamu semua seperti serigala berbulu domba, saudara, ya. Bulunya saja domba, tetapi hatinya seperti serigala, merampas, merobek-robek, ya, saudara, jemaatnya dan menyenangkan dirinya. Macam-macam sekarang pendeta. Tapi kalau hamba Tuhan tidak akan berbuat demikian. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saudara, pelayanan yang benar itu hanya fokus ke orientasi kepada Tuhan Yesus dan ikut jejaknya Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara harus minta iman kepada Tuhan. Saudara jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh pendeta. Ini saatnya Tuhan mempermalukan. Dan setelah ini virus corona, ada lagi virus yang lebih dahsyat, saudara. Dia akan memburu khusus pendeta. Ini saatnya iblis menuai pendeta-pendeta, saudara. Ini bukan pendeta menuai jemaat, menuai kolekte, perpuluhan, persembahan jemaat. Tapi saat ini Tuhan memakai iblis menuai jemaat, akan diserang, diambil, saudara, dengan macam-macam penyakit. Dan penyakit tersebut akan menyerang kemanapun pendeta-pendeta itu yang merampas, saudara, yang memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan kekayaannya, saudara. Ya, saudara, tidak ada yang benar di dalam pelayanan di Indonesia ini kalau dia masih mengumpulkan harta duniawi, saudara, ya. Itu semakin jauh. Tangan kiri itu kotoran, saudara. Tuhan bilang kamu mengejar kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Amsal 3:16. Tuhan sudah berikan. Jadi kamu sudah dapat rata kekayaan dan kehormatan di dunia. Tetapi untuk menjadi tangan kanan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, seperti Rasul Paulus, tumpang tangan atas dosa sakit, mendoakan suatu badai musibah bisa reda, itu tidak akan terjadi kepada saudara. Kalau saudara sudah mengambil tangan kiri Tuhan, karena Tuhan tidak mau dipersatukan sesuai firman-Nya yang selalu saya
sampaikan di dalam Matius 6 ayat 24. Tuhan tidak mau disatukan dengan mamon. Jadi kalau saudara mau ambil tangan kanan Tuhan, saudara harus buang harta dunia itu. Jual, bagikan orang miskin. Tangan kanan Tuhan keselamatan hidup panjang. Kalau saudara sudah menjadi tangan kanan Tuhan, jadi hamba Tuhan, ya saudara ya, saudara pasti dipercaya Tuhan untuk mendoakan orang sakit sembuh dan melakukan macam-macam mujizat. Itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Haleluya.